Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wagiran MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran dan kejuruan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berdiskusi, merenungkan, dan memaparkan tentang materi model pengembangan dan organisasi kurikulum. Oke, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Hersena Wilutama dengan NIM 3 digit terakhir 008, lalu ada Syahrul Ramadan dengan NIM 019, lalu ada Danang Nugra dengan NIM 023, dan yang terakhir ada Alvinur Taufik dengan NIM 026. Slide yang kedua adalah model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum. Slide yang ketiga adalah model kurikulum menurut Robert Sayce. Ada contohnya, the administrative, the grassroots model, the demonstration model, project interpersonal relation model, the systematic action research model, emerging technical model, becomes system model, dan yang terakhir ada Tabas inverted model. Oke, selanjutnya model kurikulum Taylor. Model pengembangan kurikulum Taylor lebih bersifat bagaimana merancang kurikulum sesuai dengan tujuan atau misi suatu institusi pendidikan. Artinya, model pengembangan kurikulum Taylor ini lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Menurut Taylor, ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum. Yang pertama, berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Lalu kedua, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang keempat, berhubungan dengan evaluasi. Yang selanjutnya, proses pengembangan kurikulum Taylor. Proses pengembangan kurikulum Taylor terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, menentukan tujuan. Menentukan tujuan dalam penyusunan suatu kurikulum. Merumuskan tujuan merupakan langkah utama yang harus dikerjakan, sebab tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan. Hendak dibawa kemana anak didik, kemampuan apa yang harus dimiliki anak didik setelah mengikuti program pendidikan, semuanya bermuara kepada tujuan. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pengalaman belajar bukanlah isi atau materi pelajaran dan bukan pula aktivitas guru dan memberikan pelajaran. Taylor 1990 mengemukakan, the term learning experience is not the sum as the content which a course deal. No activities performance by the teacher. The term learning experience refers to the interaction between the learner and the external condition in the environment to which he can reach. Learning takes place through the active behavior of the student. It is he does that he learn, not the what the teacher does. Yang artinya pengalaman belajar menuju kepada aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, yang harus dipertanyakan dalam pengalaman ini adalah apa yang akan atau telah dikerjakan siswa, bukan apa yang akan atau telah diperbuat guru. Prinsip menentukan pengalaman belajar siswa. Yang pertama, pengalaman belajar siswa harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, setiap pengalaman belajar siswa harus memuaskan siswa. Yang ketiga, setiap rancangan pengalaman belajar siswa sebaiknya melibatkan siswa. Dan yang keempat, dalam suatu pengalaman belajar memungkinkan mencapai tujuan yang berbeda.
Selanjutnya, mengorganisasikan pengalaman belajar. Pengorganisasian pengalaman belajar ada dua jenis pengorganisasian pengalaman belajar. Pertama, pengorganisasian secara vertikal dan kedua secara horizontal. Pengorganisasian secara vertikal apabila menghubungkan pengalaman belajar dalam suatu kajian yang sama dalam tingkat yang berbeda. Misalkan pengorganisasian pengalaman belajar yang menghubungkan antara bidang geografi di kelas 5 dan geografi di kelas 6. Sedangkan pengorganisasian secara horizontal jika kita menghubungkan pengalaman belajar dalam bidang geografi dan sejarah dalam tingkah yang sama. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi memegang peranan yang cukup penting, sebab dengan evaluasi dapat ditentukan apakah kurikulum digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah atau belum. Ada dua aspek yang harus diperhatikan sehubungan dengan evaluasi. Pertama, evaluasi harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Kedua, evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari satu alat penilaian dalam suatu waktu tertentu. Integrated Curriculum atau kurikulum terpadu. Jenis organisasi kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Semua mata pelajaran harus menyajikan mata pelajaran yang padu. Dalam organisasi diharapkan bisa membawa siswa pada pengetahuan yang bulat terkait masalah tertentu. Selama ini kita ketahui bersama bahwa mata pelajaran yang ada di sekolah masih menunjukkan ketidakpaduan antar mata pelajaran. Ya, itulah hasil diskusi pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi dari kami. Saran dan kritik akan kami terima dengan baik dan lapang dada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.